سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث saya semampu, saya semaksimalnya saya akan berubah gitu kan ya. Nah, salah satu perisai di dalam diri kita yang kalau kita tidak hati-hati, perisai rezeki di dalam diri kita itu ternyata kata-kata. Karena hasil dari lidah yang tak bertulang dan juga dari pikiran yang sering tidak terkendali. Bayangkan apabila kita jarang sekali untuk mau ikut kajian gitu Bapak. Coba bayangkan kalau kita tidak mau download ilmu, akhirnya ya seringnya menjadi banyak gugur di kehidupan kita. Kita bisa melihat orang-orang di sekeliling kita untuk pembelajaran gitu ya. Jadi akhirnya kita bersyukur, selanjutnya kita banyak bersyukur ya. Yang A, B, C, D persoalannya gitu ya. Kemudian juga kita kasih tahu, Bunda seperti ini caranya. Justru malah garis kebenaran coba Bapak Ibu ya kan. Ya Allah, semen ajaib untuk kita. Ya udahlah, pokoknya saya udah berusaha gitu kan. Tapi tidak selesai juga persoalannya gitu kan. Karena apa? Beliaunya tidak menjaga kata-kata ini pun belajar untuk itu. Ya akhirnya kita doakan beliaunya biar beliau nanti bisa berubah ya dan mau mengikuti apa ilmu magnet rezeki ini yang keren sekali ya. Jadi bekerja keraslah diri kita. Ya bisa di-unmute ya sahabat surga ya. Jadi pada saat kita menyadari bahwa perisai rezeki kita ya, peluang perisai rezeki kita terbesar itu ada di kata-kata ya. Jadi kita harus berusaha keras nih untuk bisa mendisiplinkan ya kata-kata kita menjadi positif ya, penuh hikmah. Maka nanti kehidupan kita berubah menjadi lebih baik dan berlimpah. If you change your word, you change your word. Kata-kata bijak seperti itu. Jadi jika kita bisa mengendalikan apa kata-kata kita, maka kita akan bisa merubah dunia kita. Jika Anda bisa kendalikan kata-kata Anda, maka Anda akan bisa merubah dunia Anda. Ini kita ingat, ada pesan dari Rasulullah. Ada di hadis At-Tirmidzi menyampaikan bahwa amsik alaika lisana wal yasaka baituka wabiki ala khotiati. Jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang dan menangislah karena dosa-dosamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Makna di sana memiliki ada 3 poin Bapak Ibu. Poin apa saja? Poin untuk bisa melaksanakan 3 jurus magnet rezeki ya, arti ada di hadis di atas tadi Bapak Ibu. Loh Bunda, kita membahas ada ucapan nih menjaga lisan, kenapa merembet ada jurus yang lain? Bapak Ibu, jurus magnet rezeki itu tidak berdiri sendiri gitu ya, tapi terkait dan terkelindan dengan ada jurus-jurus yang lainnya. Karena keajaiban itu adalah hasil anyaman-anyaman ya dari jurus-jurus yang kita praktekkan, kemudian nanti mewujud ada keajaiban-keajaiban yang terpantik dari ada kita praktek jurus-jurus magnet rezeki. Dari jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuat kamu merasa lapang dan menangislah karena dosa-dosamu. Arti yang pertama adalah kita untuk bisa menjaga lisan kita. Yang suami untuk bisa menyejukkan istri, yang istri ya untuk bisa menjaga kata-kata kalimatnya ya, jangan sampai sering melukai ada hati suaminya. Nah, lisan di sini nanti Bapak Ibu untuk bisa saling memuliakan, indah luar biasa. Yang namanya setan dasim itu akan pergi menjauh, tidak akan betah ya di dalam rumah yang di sana penghuninya itu selalu menjaga kata, berdisiplin kata, menjaga kalimat-kalimatnya. Hanya pujian-pujian kepada Allah dengan ada baca Al-Quran, pujian-pujian kepada Rasulullah dengan sholawat, pujian untuk suami dan anak-anaknya. Masya Allah. Akhirnya anak-anak dan suaminya dengan istrinya ya, istri dengan suaminya itu akan selalu saling merindu dan
akan mudah sekali ya menganggap dan memang betul merasakan ada baiti janati. Pada waktu keluar rumah saya kangen sekali untuk bisa di rumah gitu ya. Pada waktu keluar ya mungkin kemana gitu ya, pengen segera untuk pulang karena di rumah itu rasanya adem gitu kan. Ini dari ada file di dalamnya, poin-poin di dalamnya, yaitu penghuninya bisa menjaga lisannya. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah rumah yang lapang itu terbentuk dari apa? Dari merawatnya terumbu karang. Ya, saling ada bisa menjaga terumbu karang, triangle miracle. Memuliakan, ya, membahagiakan, melayani. Ya. Yang istri ya menyampaikan kepada suaminya, Mas, apa Mas yang membuat engkau menjadi lebih ridho kepadaku? Menanyakan seperti itu. Coba praktek setiap malam. Mas, apa Mas yang membuat jenengan bisa lebih ridho dengan? Kemudian suaminya ganti menanyakan, Mah, Dek, apa yang bisa membuat engkau lebih bahagia dari aku? Masya Allah, luar biasa. Akhirnya keduanya berpelukan karena saling melayani di sana. Terawat terumbu karangnya, Masya Allah, dekat sekali ya. Dari fisiknya yang dekat, hatinya pun dekat. Kalau sudah seperti itu memang betul magnet rezeki itu adalah menyebabkan pasangan hidup ya, pasangan suami istri itu tidak akan jenuh, tidak akan boring, tidak akan bosan gitu ya, tetapi akan saling melekat, akan saling merindu itu tadi ya, akan saling menjaga. Karena apa? Inner beauty dan inner harismatiknya itu muncul di sana ya, akan walaupun usianya makin menambah ya, tetapi cantik kelihatannya, ganteng gitu kan wajahnya. Karena apa? Karena di sini tuh udah pancarannya tuh udah baik gitu kan. Yang dirasakan akhirnya yang tercantik, yang terganteng adalah pasangan hidupnya sendiri. Di sanalah rumah menjadi lapang. Kemudian yang ketiga, makna dari hadis di atas ya, yaitu spiritual kita menjadi lebih matang. Karena ada tobat ya, tobatan nasuha, buka perisai ya, kemudian menuju kepada spiritual meter positif dari +1, +2, +3, +4. Nah, dari +4 ini sudah ridho menerima keadaan, ditambahin ada riyadhah Bapak Ibu, generator bekerja. Kalau generator itu bekerja, otomatis kreativitas akan keluar Bapak Ibu. Nah, di sanalah akan ada potensi-potensi ya, pintu-pintu rezeki itu akan bermunculan Bapak Ibu ya. Mata air nih dari Zam-Zam ya, rezeki-rezeki dari mana-mana itu berdatangan sampai seperti 24 jam gitu ya. 24 jam kayak kurang gitu karena mengerjakan banyak tugas gitu ya. Ya Allah, yang ini belum tak kerjakan, yang itu masih banyak gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, kita menginginkan ya tentunya ada rangkaian kata ajaib. Karena pada saat kita ingin menjaga lisan, rumah yang lapang dengan harmonisasinya keluarga ya, suami, istri dan anak, spiritual meter yang semakin matang dan baik, kadang prakteknya itu masih belum mudah gitu ya. Masih belum mudah, maka kita perlu ada satu doa ya, ada satu rangkaian kata ajaib yang menjadi kalimat yang di sana kita bisa rutinkan nih Bapak Ibu, agar nanti kita bisa menjaga lisan kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita ya. Kemudian ada ketidakmudahan apa yang sedang kita hadapi, nanti akan Allah angkat dan Allah mudahkan, kemudian hadir banyak, ada kebahagiaan. Kita berbicara dengan suami ya, ada yang suami dengan istrinya itu lancar gitu ya, karena ada doa ini Bapak Ibu ya. Kemudian juga berbicara dengan anak. Ada ya yang Bapak Ibu gitu belum bisa mengendalikan anak nih gitu kan. Karena apa? Karena memang bisa jadi ada hubungan yang renggang gitu kan, yang belum harmonis gitu ya. Ada kata-kata yang bisa jadi menekan di sana, atau yang maaf ya terlalu memanjakan gitu kan. Nah, maka kita perlu nih bagaimana lisan kita agar bisa menghunjam
bisa dalam ya kepada ada orang-orang di sekitar kita yang kita ajak bicara ya. Kemudian lidah kita nanti akan mudah sekali menyampaikan ada kalimat-kalimat baik ya, tidak terikat kuat seperti tertarik ke belakang, tidak, tapi ada Allah lancarkan. Nah, Bapak Ibu, kita ada amalan nanti Bapak Ibu bisa rutinkan ya, adalah surat Toha ayat 25 sampai 28. Ya, sebenarnya Bapak Ibu mungkin sudah sering ya mendengarkan ini, tapi kadang fadilahnya belum tahu nih ya. Ternyata nanti juga fadilahnya banyak nih, misalnya ya seorang karyawan untuk bicara dengan pimpinannya gitu ya. Atau mungkin kayak saya ya, sales marketing, saya untuk bisa lancar nih menyampaikan ke Bapak Ibu guru proposalnya, ke kepala sekolah dan lain-lain. Saya memakai doa ini Bapak Ibu ya, kalimat positif ini Bapak Ibu ya. Pada saat saya tampil ada di depan pun, saat saya mau presentasi ya, mau ada seminar SJMR THMR, saya juga merutinkan ada bacaan ini Bapak Ibu ya. Bacaannya seperti apa? Dipakai oleh beliau ya, ada Nabi Musa Bapak Ibu ya. Doanya saat itu untuk menghadapi ujian yang besar, yaitu menghadapi Fir'aun. Ada yang tahu doanya Bapak Ibu ya? Kalimat-kalimat, kata-kata yang baik yang tersusun menjadi kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Ya, ada yang masih keluh nih, belum bisa bicara dengan suaminya gitu ya, atau suaminya yang tidak enak gitu kan ngomong dengan istrinya. Coba pakai ini, pakai doa ini ya. Robbi sholli sadri, lapangkan urusanku, lapangkan dadaku ya Allah. Robbi sholli sadri wa yassirli amri wa bilisani ini dibaca dengan yakin Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu sudah merutinkan tetapi tidak tahu maknanya, akhirnya tidak yakin atau kurang ada keterangan ya yang di sana menandaskan bahwa ini fadilahnya seperti ini Bapak Ibu, seperti itu gitu kan. Ya, pada saat ini saya jelaskan agar apa, Bapak Ibu yakin bahwa Robbi sholli sadri, ya Allah lapangkan ada dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan lidahku, lepaskan ikatan-ikatan. Nah, lepaskan ada kemelekatan. Kita rilis Bapak Ibu di sana ya. Kemudian yafqahu qauli, supaya mereka mengerti apa yang aku katakan. Supaya mereka mengerti apa perkataanku. Akhirnya jelek Bapak Ibu, sampai bisa gitu. Coba pakai ini Bapak Ibu ya. Waktu itu saya belum bisa lancar nih kalau ngomong dengan suami gitu. Wah, udah Robbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mas, saya mau bicara Mas. Apa tik? Ya kayak gini Mas, kayak gini. Ternyata lancar gitu. Oh, Masya Allah, luar biasa ya.